Halo semuanya, nama saya adalah Christian Agung Prastio. Saya adalah salah satu pengajar di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN. Kami adalah kampus kedinasan di lingkungan Kementerian Keuangan. Di kampus ini, saya mengajar beberapa mata kuliah di lingkungan bisnis dan manajemen, mulai dari statistika, perpajakan, sampai penilaian aset. Mata kuliah yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini adalah mata kuliah perpajakan internasional. Mata kuliah ini disampaikan untuk mahasiswa di lingkungan program Diploma 3 Pajak. Bobotnya adalah 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa di semester 5. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman tentang dasar-dasar pajak internasional guna memberikan mahasiswa wawasan dan pengetahuan tentang aspek perpajakan atas transaksi lintas negara melalui pemecahan dan studi kasus. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai pemahaman baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan beberapa tujuan. Yang pertama tentunya adalah kita harus mengingat bahwa di dalam program diploma pajak, mahasiswa ketika lulus nanti diharapkan mampu mempunyai 4 macam kemampuan, baik itu sikap, kemampuan keterampilan umum khusus, dan pengetahuan. Secara sikap, mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Secara umum, mahasiswa diharapkan bisa menunjukkan kinerja bermutu dan teratur, serta dapat bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi di dalam pekerjaannya. Secara khusus, mahasiswa diharapkan dapat melakukan penggalian potensi penerimaan perpajakan. Terakhir, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan tentang pemajakan penghasilan atas transaksi lintas negara. Capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan di dalam beberapa CPMK. Di dalam mata kuliah perpajakan internasional, secara umum ada 3 CPMK. Yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar perpajakan internasional, yang kemudian dirinci lagi menjadi 5 sub CPMK. Dan kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup perjanjian pengindaran pajak berganda atau PKB P3B yang kemudian dirinci lagi menjadi 4 sub CPMK. Dan terakhir, mahasiswa bisa menjelaskan pemajakan penghasilan atas transaksi antar negara yang kemudian dirinci lebih lanjut lagi ke dalam 6 sub CPMK. CPMK ini dibagi dicapai melalui 14 kali pertemuan, di luar dua kali pertemuan untuk ujian. Sebelum UTS, mahasiswa diharapkan menyelesaikan materi-materi seperti yang ada di slide, mulai dari pengenalan atas lingkup perpajakan internasional, pengenalan atas beberapa isu kontemporer dalam perpajakan internasional, khususnya adalah base erosion dan profit shifting, serta pengenalan atas pilar pertama dan pilar kedua, serta yang terakhir sampai ke cakupan dan objek P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Setelah UTS, mahasiswa mempelajari lebih dalam lagi tentang berbagai macam seluk-beluk perpajakan internasional, mulai dari pemajakan untuk laba usaha, pemajakan untuk personal services, sampai penyelesaian sengketa untuk kepentingan perpajakan. Inti dari materi setelah UTS adalah tentang nexus atau keterkaitan antara penghasilan dengan lokasi geografis tertentu. Di dalam menyelesaikan mata kuliah ini, kita menggunakan beberapa literatur. Literatur yang utama adalah International Tax Law, Advanced Introduction to International Tax Law yang ditulis oleh Rowan Aviona. Kemudian ada International Tax Primer yang ditulis oleh Brian J. Arnold. Dan untuk isu-isu terkini, kita menggunakan beberapa artikel atau jurnal yang diterbitkan oleh Tax Notes International.
Guna pemahaman P3P secara umum, kita menggunakan model P3P yang dikeluarkan oleh OECD dan model serupa yang dikeluarkan oleh United Nations atau PBB. Kedua model ini merupakan model yang cukup umum dipakai di dalam perjanjian pengindaran pajak berganda atau P3P, khususnya model yang dikeluarkan oleh OECD. Walaupun demikian, meskipun umum, tapi kedua model ini mempunyai pendekatan yang cukup berbeda, di mana model dari OECD lebih mementingkan kepentingan negara-negara maju, karena OECD adalah organisasi yang anggotanya terdiri atas negara-negara maju, dan sebaliknya untuk UN model, mereka lebih mementingkan kepentingan negara berkembang. Itu untuk delivery. Untuk interaction, ada beberapa teknik yang kita sampaikan, yaitu baik melalui ceramah ataupun diskusi atau latihan kasus. Khususnya untuk mata kuliah yang akan kita sampaikan dalam video kali ini, kita akan banyak menggunakan kasus yang terkait dengan pandemi COVID-19. Karena materi ini ketika saya mengajarkan masih berada pada tengah-tengah pandemi. Sehingga kasusnya pun banyak menggunakan atau banyak disinggungkan dengan kasus-kasus yang terkait dengan pandemi. Selain tatap muka di dalam ruang virtual, kita juga menggunakan tatap muka melalui Learning Management System yang dikelola oleh bagian SI di kampus Politeknik Keuangan Negara STAN. Terakhir, yang ketiga, kita menggunakan sistem beberapa assessment untuk menguji tingkat pemahaman mahasiswa. Ada beberapa assessment yang kita lakukan. Yang pertama adalah tes tulis yang terdiri atas UTS dan UAS. Kemudian ada penilaian produk yang berupa penulisan artikel populer atau laporan atas struktur, kelebihan dan kekurangan P3P yang dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga, penilaian kinerja berupa aktivitas atau keaktifan di dalam kelas. Dan terakhir adalah penilaian sikap yang termanifestasi di dalam kehadiran peserta. Di dalam video pengajaran yang akan kita lihat berikut ini, topik yang akan disampaikan adalah pemajakan atas personal services. Personal services ini antara lain meliputi pekerjaan bebas seperti konsultan, kemudian dokter, kemudian penilai, akuntan, dan semacamnya. Kemudian ada pekerjaan yang diperoleh dari karyawan, dari satu pemberi kerja, seperti saya ini, dosen. Kemudian pekerjaan yang pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai anggota Dewan Komisaris. Dan terakhir pekerjaan sebagai yang didapatkan orang sebagai olahragawan atau entertainer. Saya kira cukup demikian. Mari kita nikmati video berikutnya. Terima kasih. Kita akan mulai dari apa dulu nih ya? Karyawan dulu deh ya. Penghasilan berupa dari apa? Dari salary wages. Nah, salary wages atau yang mirip-mirip dengan itu. Gaji, tunjangan, komisi, segala macam itulah. Itu adalah penghasilan dari karyawan. Bagian pajaknya, kita lihat nexusnya, Pak. Nexusnya apa? Di mana kerjaan itu dilakukan? Makanya di sini dia bilang, shall be taxable only in that state, that which states where the employment is exercised. Kalau pekerjaan itu dilakukan di Indonesia, berarti kan ada nexus di Indonesia tuh. Ada nexus dengan orang Indonesia. Karena apa? Pekerjaannya lokasinya di Indonesia. Berarti pemajakannya dilakukan di Indonesia. Yang berhak pajakin adalah DJP. Yang dipajaknya di Indonesia itu hanyalah penghasilan yang diperoleh dari kerjaan dia di Indonesia saja. Such remuneration as is derived therefrom. Kalau ternyata si orang Australia itu punya rumah kontrakan di Madagaskar sana, ya dia nggak bisa majakin Indonesia. Mengapa lu di Madagaskar tempatnya waktu itu? Nanti cara majakinya lain lagi itu. Gitu. Tapi Australia juga bisa majakin, Pak. Syaratnya adalah yang pasal kedua ini. Pemajakan independent personal services, wajib pajak non karyawan, itu dialihkan ke pasal business profit. Business profit artinya apa? Kembali kepada laba usaha. Kalau ada dokter Singapura dia buka praktek di Indonesia, ya dicek dulu ada BUT-nya apa enggak, terus untungnya berapa dia di Indonesia, dia dapat omset berapa, biaya berapa, terus baru nanti
hitung penghasilan kena pajaknya berapa, masuk pasal 17, buat kode billing, lapor SPT, segala macam itu, seperti itu, business profit. Disamakan dengan business profit. Makanya di OECD model bilang bahwa ini tidak perlu kalau usahawan itu dibikin pasal terpisah, ngapain itu? Ngapain? Udahlah, masukkan ke business profit aja. Sebaliknya, kalau UN model, dia masih ada Pak, artikel tentang business profit. Nah, coba kita lihat di UN model ya. UN model dia ngomongnya apa dia business profit? Taxation of income. Nah, income derived by a resident of a contracting state in respect of professional services or other activities lainnya. Professional services ini yang menjadi kata kuncinya, Pak. Ini yang menjadi petunjuk bahwa dia itu bukan karyawan, karena profesional, dokter, lawyer, terus apa lagi, penilai, accountant, konsultan pajak, itu dia profesional. Dia bekerja tidak sebagai karyawan, tapi dia bekerja sebagai dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Ya, dia tidak perlu mengikuti arahan pimpinan, tidak perlu dia mengikuti. Masa dokter mau ada, masa mau bilang begini, Pak dokter, buat saya tuh disuntik aja. Dokternya, ngapain saya nyuntik kamu? Ini pakai obat aja, nggak usah suntik-suntikan kan gitu. Atau mungkin pas vaksin, mau disuntik vaksin, dokter jangan disuntik dong, pakai obat aja oral. Waduh, ini yang jadi dokter kamu apa saya sih? Kan begitu Pak. Profesional itu begitu profesional. Ini yang paling bagus sih pakai suntik. Namanya vaksinasi, imunisasi ya suntik. Nah, kalau pakai oral tuh nggak ada jawabannya. Kecuali kalau ada bayi vaksin polio diteteskan, ada bayi apa bukan? Nah, itu kan seperti itu Pak. Ada kan bukan bayi. Pak. Ya, itu dokter tuh bisa ngomong begitu. Dia tidak peduli dengan arahan pimpinan, quote unquote. So called quote unquote ya. Itu mirip-mirip dengan ini, dengan apa? Dengan apa? Dengan laba usaha sebetulnya, bahwa untuk majekin penghasilan profesional itu kita ngelihat nexus. Nah, lagi-lagi itu nexusnya Pak. Nexus itu apa? Di mana pekerjaan itu dilakukan? Dokter itu kemarin nyonteknya di mana sih dokter? Nah, saya di puskesmas. Berarti nexusnya ada di puskesmas nexusnya. Ada pertanyaan Pak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, berikutnya kita lanjut ke entertainer. Bagaimana kalau misalkan BTS mengadakan konser di Indonesia? Wah, siapa nanti yang bayar pemajakannya? Bagaimana dia? Kita lihat. Nah, kita lihat. Ini Singapura nih, masa nggak mau Singapura? Ya, aja deh. OECD model aja dulu. Entertainer. Nah, siapa yang disebut dengan entertainer ini? Contohnya apa? Contohnya apa? Misalkan. Oh ini, entertainer. As theater, motion picture, pertunjukan teater, film, radio, TV, musik, olahragawan, dan seterusnya, dan segala macam itu. Kalau dia mempunyai penghasilan di Indonesia, misalkan ada BTS, konser di Indonesia, terus dibayar, ada kan beli tiketnya BTS tuh, beli tiket. Itu majekinya bagaimana? Nah, yang majekin ya Indonesia. Mengapa? Nexusnya ada. Berupa apa? Berupa apa? Loh, dia tuh nyanyinya tuh panggungnya di BSD. Lokasi panggungnya itu di mana itu? BSD. BSD kan koordinatnya masuk ke Indonesia atau enggak? Nah, itu. BSD kan koordinatnya masuk ke Indonesia. Berarti yang majekin Indonesia. Mengapa? Ada nexusnya. Itu lah. Hal krusial yang harus kita perhatikan adalah harus ada unsur performance. Harus ada unsur public performance. Itu. Tampil di muka umum. Harus ada itu, Pak. Kalau nggak ada itu, ini nggak masuk. Ya bisa pakai pasal ini. Harus ada unsur hiburan tampil di muka umum. Kayak artis-artis itu kan, dia kan nggak bekerja sendiri, Pak. Dia itu kan tim, Pak, kerjanya kan. Kerjanya tim. Dan artis-artis itu dia tuh tidak dibayar, Pak. Sekarang kan para artis tuh bekerja di bawah manajemen tertentu gitu. BTS itu ada manajemennya. Dia nyanyi aja dia gitu. Penghasilan dia akan dibayar oleh manajemen. Dia sebagai karyawan manajemen. Nah, itu kadang-kadang dipakai ngeles, Pak. Dipakai ngeles oleh orang-orang ini. Dia bilang bahwa, loh, ini saya nggak dapat penghasilan, loh. Penghasilan saya itu sebagai karyawan doang ini. Penghasilan saya itu ada di PT tuh. PT-nya nggak di sini PT-nya. PT-nya adanya di Singapura sana PT-nya. Jadi jangan pajakin saya, pajakinlah PT-nya itu. Jangan saya gitu. Ngelesnya begitu. Nah, makanya ada pasal 2.
pasal 2 ini dibilang bahwa walaupun dia itu penghasilannya tidak diterima oleh si entertainer ini, tapi diberikan kepada orang lain, perusahaan manajemen itu, tapi tetap dianggap diterima oleh si entertainer. Ada pasal 2 ini yang menjadi anti avoidance. Gara-gara ada orang yang bilang, oh saya nggak dibayar nih Pak, ini saya karyawan doang. Saya kerja di PT ini, itu yang terima duitnya si PT itu, ya pajakinya PT itu aja, jangan saya. Untuk menjaga ini supaya itu. Ada yang nomor 2. Makanya di sini dia bilang, notwithstanding Article 15, berarti Article 15 apa? Tentang income from employment, nah kan? Kalau dia kan ngelesnya begini, saya karyawan doang di manajemen saya, kan berarti dia ngakunya adalah pegawai. Oke, kan berarti di sini sebagai ini kan yang tadi tuh kita ngomongnya. Karena kalau dia ngaku pegawai, Pak, nggak bakal bisa dipajakin, Pak. Mengapa? Nggak ada nexusnya, Pak. Dia tinggal di Indonesia itu cuma 3 hari doang BTS tuh. BTS cuma 3 hari doang. Orang balapan MotoGP itu kan cuma 3 hari doang. Free practice, datang, free practice, balapan, selesai. Kan 3 hari, Pak. Nggak masuk time test, Pak. Nggak masuk time test, Pak. Jadi ya nggak bisa dipacekin. Nggak bisa dipacekin. Terus yang bayar gajinya siapa? Manajemen. Manajemen tinggalnya di mana? Tinggalnya manajemennya ada di Singapura. BUT ada nggak? Nggak ada BUT. Ya nggak bisa dipacekin. Ngaplo Indonesia, Pak. Ngaplo. Nah, itu. Karena supaya untuk ngatasin itu, Pak, supaya dia tidak ngeles bahwa dia itu itu sebagai karyawan doang, ya itu dibilang di sini ada kata-kata notwithstanding. Loh, mana tadi? Nah, notwithstanding the provision of Article 15. Udahlah, kita cuekin Article 15. Nggak peduli, kamu itu memang kamu karyawan, legalnya kamu karyawan. Tapi, karena kamu sudah nyanyi di Indonesia, berarti nggak kepake lagi itu artikel pasal yang ngatur penghasilan karyawan. Nggak bisa. Nah, ini ngomongnya begitu. Notwithstanding. Gitu. Apalagi sekarang? Karyawan, non-karyawan, terus ini sudah, direktur. Direktur ini agak repot, Pak. Direktur ini, kita lihat pasalnya direktur ya. Prosedur model direktur fee. Oh, ini cuma satu pasal aja. Director's fee and other similar payments derived by resident of a conferring state in his capacity as member of the board of directors. Ini kata kuncinya, Pak. Board of directors of a company. Nah, kata kuncinya nih, board of directors. Ini kata kunci. Ini yang sering salah, Pak. Dalam perusahaan itu ada 2 macam organ. Yang pertama adalah pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Itu 2 orang yang berbeda itu. Nah, pemilik perusahaan itu adalah pemegang saham. Kita sudah tahu itu ya. Terus yang menjalankan perusahaan itu namanya pengusaha. Ya kayak CEO, CFO, COO itu kan orang yang menjalankan perusahaan sehari-hari itu. Yang ngurusin marketing juga direktur pemasaran. Yang buat laporan keuangan ya direktur keuangan. Terus yang menjadi koordinator semuanya itu namanya CEO atau presiden direktur. Nah, itu. Ini ada. Tapi orang ini kan bekerja untuk pemegang saham. Ya, dia tuh bekerja keras dan hingga supaya income perusahaan itu bagus, ada labanya. Karena kalau ada labanya, sahamnya dia naik harganya. Sahamnya harga naik, si pemegang saham dia makin kaya. Nah, kan begitu. Makin kaya. Jadi, si pemegang saham itu berkepentingan supaya orang yang bekerja menjalankan kegiatan usaha, si pengusaha tadi itu bekerja dengan sebaik-baiknya supaya labanya bagus, harga saham naik, dan dia makin kaya. Di dalam tradisi negara-negara yang basisnya adalah Commonwealth, persemakmuran, komisaris itu disebut dengan board of directors. Pengusaha itu disebut dengan eksekutif. Nah, jadi kalau ada kata-kata board of directors di sini, itu yang dimaksud bukan direktur keuangan, direktur pemasaran, presiden direktur, bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah komisaris. Nah, kalau yang dimaksud adalah yang ada beberapa, ini termasuk slide di mata kuliah kita, itu menyebut kata direksi untuk pasal 16 ini. Salah, Pak. Bukan seperti itu. Direksi itu adalah presiden, direktur, dan segala macam itu direksi. Itu tidak masuk ke dalam pasal 16 pemajakannya. Pemajakannya masuk ke dalam pasal ini. Mana tadi namanya?
ini sini Pak, income from employment. Karena direktur pemasaran, direktur keuangan, CEO itu adalah pegawai. Contohnya nih. Ini adalah ringkasan dari RUPS perusahaan namanya PT Bank OCBC NISP. Ini adalah Bank NISP yang sudah dibeli oleh OCBC. OCBC ini bank di Singapura. Ini ada RUPS-nya, Pak. Rapat umum pemegang saham, ringkasannya lah ya. Tak kasih tahu nih, kasih tahu contohnya. Nah, ini dia. Dewan Komisaris. Ini loh, Pak. Ini yang dimaksud dengan direktur itu seperti ini. Dapat fee. Pajaknya gimana? Langsung disikat pajaknya. Nah, ini kan di sini dibilang begini nih. Positif model dia bilang director's fee. Nah, langsung dipajakin di perusahaan di mana dia itu menjadi pekerja gitu. Pekerja. Nah, ini gimana dia dipajakin di situ. Time testnya nggak ada time testnya. Tapi kan dia tidak ada di Indonesia, nggak peduli. Wah, ini kan orang-orang ini, Pak, orang-orang ini mana tadi? Yang NISP tadi mana? Ini sudah NISP. Orang-orang ini, Pak, ini belum tentu ada di Indonesia loh ini. Walaupun dia tidak tinggal di Indonesia, tapi yang mengenakan pajak adalah Indonesia. PPh pasal 26, 20% sikat jeder. Dan ini juga kalau Anda perhatikan wordingnya. Nah, ini kan dia tidak menyebut-nyebut nexus sama sekali. Nah, sama sekali dia tidak menyebut nexus. Sama sekali dia tidak menyebut-nyebut di mana pekerjaan itu dilakukan. Nggak ada dia. Dia tidak menyebut-nyebut time test. Nggak ada. Jadi dia tidak peduli. Time test, dia tidak peduli. Di mana dia melakukan pekerjaan, asal dia kerja, asal dia terdaftar di dalam RUPS ini sebagai komisaris di Bank OCBC NISP, ya OCBC NISP dia langsung motong PPh pasal 25. Jadi gini Pak, untuk jawab soal kayak gini, itu 3 langkah. Pertama, identifikasi dulu topiknya apa. Nah, terus yang kedua, uraikan aturannya apa. Terus yang ketiga, uraikan penerapan aturan itu pada case ini. Nah, itu loh Pak. Itu tiga langkah untuk menjawab soal-soal kayak gini. Kalau Anda mengikuti 3 langkah itu, jawabannya akan sistematis, tidak kemana-mana. Biasanya orang jawabnya, anak stan terutama itu kalau nggak panjang itu nggak pede dia. Tapi nggak sistematis, karena dia segala macam dia masukin ke situ. Nah, 3 hal itu aja yang harus Anda address. Tulis, ini topiknya apa? Pemajakan artis. Nah, misalkan begitu. Yang kedua, aturannya bagaimana? Artis itu pajakinya bagaimana? Terus yang ketiga, bagaimana menerapkan aturan itu di soal ini. Nah, gitu Bar, iya Bar kalau gitu Bar. Ya Bar. Lama-lama Bar. Jadi kalau menurut saya masuknya ke non karyawan ya Pak. Independent personal service karena dia profesional. Aturannya jadi dia dipajakin dari setiap penghasilan yang dia dapat Pak, dari penjualan dia Pak. Penghasilan apa yang dipajakin Bar? Penghasilan penjualan dari apa Bar yang dipajakin Bar? Jualan apa Bar yang dipajakin? Ya itu kan. Dari produk yang dia jual Pak, dari pembuatan vaksin COVID-19 Pak. Oke, sip. Sekarang penerapannya gimana? Penerapannya itu aturannya begitu lah ya. Oke lah, nanti silakan. Penerapannya gimana? Jadi Kairun ini gimana nih Kairun? Mana Kairun? Mana Kairun ini? Dia buat vaksin Pak. Ya. Nah penghasilan itu didapat dari Indonesia. Jadi dia kena pajak di Indonesia deh Pak. Oh ya udah. Oke, sip lah. Sip. Oke, memang begitu dah. Jadi ini adalah termasuk yang bangsanya konsultan itu, bangsanya kayak gitu. Dan dia punya klinik loh. Punya klinik berarti dia punya nexus dengan Indonesia. Nah, jadi topik pemajakannya adalah tentang independent personal services. Terus aturannya ada uraikan tuh, aturan pasal 14 dia seperti apa. Terus kemudian yang ketiga diterapkan. Ya, penerapannya kan jelas nih. Orang ini punya punya klinik, berarti dia ada nexus di Indonesia, berarti dia ada BUT di Indonesia. Nah, berarti dia harus dipajakin sesuai dengan bisnis profit yang dia peroleh dari jualan vaksin. Nah, jualan vaksin. Kalau dia ada jualan lain lagi berupa apa nih? Berupa jualan ya nggak tahu lah ya, jualan apa lagi gitu.
Ya nggak perlu, Wong. Ini kita ngelihat pada BOT dia dari apa? BOT dia jualan vaksin, berarti kita ngitung income dia dari jualan vaksin berapa, biayanya berapa, nanti PKP-nya berapa, masuk ke pasal 17 kan seterusnya. Nah, jadi kita anu dulu ya, kita acak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 5. Ngaku, nomor 5 ngaku. Hadir, Pak. Moga-moga dibaca, Mbak. Berarti ini masuk yang ke penghasilan independent personal services, Pak. Masih independent personal services, soalnya dia seorang profesional ahli vaksin. Terus ketentuannya itu di pasal 14 P3B UN model. Stop dulu. Kita tidak lihat P3B UN model, Mbak. Mengapa? Mana yang kita lihat? OECD ya, Pak? Bukan. Mana lagi? Mana yang kita lihat? Nexus-nya. Bukan. Ketentuannya Anda melihatnya di mana ketentuannya? Sebelum kita ngomongin Nexus. Di P3B kan pastinya. P3B mana? P3B Indonesia sama Singapura. Nah, betul. Ya, ini tak kasih tahu P3B di Singapura. Mana tadi? Yang ini kan ya. Tak kasih tahu P3B Indonesia Singapura. Oh, mana ya? Wih. Ya ini P3B itu. P3B di Singapura. Nah, ini. Berarti bisa dipajakin nggak kalau ngelihat ketentuan ini? Masih bisa dipajakin di Indonesia, Pak. Karena? Di Indonesia. Karena dia berada di Bandung selama 1 tahun. Nah, betul. Anda lihat tadi ketentuan P3B di Singapura, dia tidak ngelihat 3 hal itu ya, time testnya berapa, terus kemudian yang bayar siapa, itu kan dia nggak ngelihat ya. Nah, ini. Lalu ini bagaimana nih? Nomor, acak dulu deh. Hadir, Pak. Nah, ini San. Gimana San? Bentar, Pak. Nah, ini apa ya? Artikel pemajakan atas entertainer ya, Pak? Ya, itu. Pastikan bahan detail. Langsung dipasakin di Indonesia tanpa ada time test. Karena dia cukup ngelihat nexusnya. Yaitu di mana nih? Di Denpasar ya? Oh ya, di Denpasar. Iya. Pemajakannya bagaimana kalau seperti ini? San. Masih San deh, biar nggak anu lagi. San, Insan tadi mana Insan? San. Ya, Pak. Hadir, Pak. Kalau gini gimana, San? Tetap kena sih, Pak. Tetap kena ya. Oke. Ya. Tetap. Walaupun dia mengaku sebagai karyawan, tetap saja dia harus dipajakin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau unsur yang belum saya bahas di sini silakan dibaca sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan ke LMS atau bisa ke WA juga nggak masalah. Oke, demikian terima kasih dan selamat pagi.